Di dalam Injil Yohanes, Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, satu ayat yang sudah sangat populer, saudara. Di dalamnya kita menemukan jalan memperoleh berkat Tuhan. Sekaligus di dalam ayat ini kita juga menemukan penghalang berkat Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bertahun-tahun saya mengajarkan ayat ini, juga mengutip bahasa asli dari ayat ini, bahwa hidup yang dimaksud adalah hidup yang berkualitas atau zoe, dan kelimpahan yang dimaksud adalah kualitas hidup. Kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup yang tinggi. Dalam bahasa aslinya perison atau perisos. Very highly in quality. Tetapi saudara, baru-baru ini Tuhan membukakan lagi satu hal yang harus saya bagikan kepada saudara. Terus terang dulu saya anti kemakmuran. Sampai kebablasan. Anti teologi kemakmuran. Ya. Yang dalam bahasa Inggris itu prosperity theology. Sampai kebablasan. Seakan-akan uang tidak diperlukan, kesehatan tidak diperlukan. Yang penting hidupnya berkualitas. Bagaimana bisa berkualitas kalau tubuh sakit? Bagaimana berkualitas kalau terus-menerus dalam kemiskinan? Bagaimana kita bisa menolong orang? Bisa mengangkat orang dari kebodohan, dari buta huruf, dari kemiskinan, yang itu pasti memiliki akibat, dampak, impact atau efek kepada kehidupan secara keseluruhan. Jadi mestinya kelimpahan juga menyangkut semua aspek atau dikenal sebagai holistik. Tetapi kita memang tidak menekankan materi, namun jangan kemudian kita menutup mata terhadap kebutuhan materi. Memang kita menekankan kesembuhan dan kesehatan jiwa, manusia batiniah. Tapi bukan berarti lalu kita melupakan, mengabaikan kesehatan tubuh. Tahukah saudara bahwa pencuri yang dimaksud di sini iblis? Pencuri dimanapun, kapanpun dari dulu datang mengambil yang bukan haknya, yang bukan miliknya. Dan yang kedua, sembunyi-sembunyi. Dari dulu. Kalau bisa diusahakan tidak diketahui kapan ia beraktivitas atau bergerak. Supaya tuan rumah atau siapapun yang berhak atas miliknya itu bisa terlena. Ya, bisa tidak memperhatikan.
Pencuri ini juga tidak mungkin tidak cerdas, karena iblis itu cerdas. Pengalamannya bisa miliar sampai triliun tahun. Pencuri ini juga pasti tidak pernah cuti. Karena Alkitab mengatakan dia berjalan keliling. Menunjukkan aktivitasnya yang intens. Seperti singa. Singa itu binatang yang pasti kuat, yang sering dikatakan raja hutan. Tapi jangan lupa Yesus juga disebut the lion from Judah. Singa dari Yehuda. Pasti singa yang satu ini kalah dengan singa dari Yehuda. Tidak ada singa yang bisa mengalahkan singa ya pencuri ini. Hanya singa dari Yehuda. Pencuri itu aktif. Bagaimana membuat orang sakit, miskin, ya, tidak damai sejahtera, karirnya hancur, studinya hancur, rumah tangga hancur, dan puncaknya masuk neraka. Dengan segala cara. Dan saya harus memberitahu kepada saudara. Tidak ada yang bisa melawan, menanggulangi pencuri ini. Selain Tuhan. Tanpa Tuhan, orang tercuri. Bagiannya hanya akan terambil atau tercuri. Kita tidak bisa melawan iblis tanpa Tuhan. Harus dengan Tuhan. Dengan Tuhan artinya kita harus memiliki hubungan persekutuan yang benar dengan Tuhan dan berjalan bersama atau bersekutu senantiasa. Sebagai pelayan Tuhan yang sudah 45 tahun melayani pekerjaan Tuhan. Sekarang lebih saya kira. Saya melihat ya, sekarang ini saya melihat bagaimana orang-orang tercuri. Yang pertama tentu dari pengaruh dunia sekitar. Pengaruh dunia sekitar yang mengotori pikiran. Yang membuat ia tidak hidup suci. Jika tidak hidup suci, itu tidak akan diberkati. Nggak akan bisa. Ingat Yesaya pasal 59 firman Tuhan mengatakan, tanganku tidak kurang panjang menolong, telingaku tidak kurang tajam mendengar doamu, tapi yang membuat pemisah antara kamu dan aku itu dosamu. Jadi doa ke gereja, tapi kok hidupnya tidak terberkati. Lalu biasanya saya menghibur ya, yang penting karakternya baik nanti masuk surga. Oh iya harus. Masuk surga itu memang tujuan. Tapi di dunia ini kita juga tidak mau dipermalukan. Dan tidak bisa menjadi berkat. Saudara kan mungkin ya, maaf bukan mungkin pasti ya. Pernah berpikir, kenapa saya gampang marah? Kenapa saya mesti mengucapkan kata itu? Mengapa saya masih punya pikiran zina? Bahkan sudah berzina. Anda tahu bahwa ketika Anda mendengar kata orang, melihat gadget, nonton TV, ditabur itu oleh pencuri. Maka mestinya kalau kita mau hidup suci ya, jangan nonton apa yang tidak perlu kita tonton.
Karena saking rusaknya media, ya kita tutup mata terhadap media. Media bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat. Betul, makanya Smart TV kita ya harus diisi lagu-lagu rohani, khotbah di truth.id atau GSKI Rehoboth. Itu saja. Jangan yang lain. Kalau dulu sebelum tidur kita lihat dulu TV, ada film dari Netflix atau HBO apa ya, atau berita apa. Sekarang harus sudah mulai strict, enggak? Ya kadang-kadang kita lihat pemandangan alam, kadang-kadang kita lihat bencana, supaya tahu kalau lagi ada bencana. Seperti baru-baru ini tanggal 26 ya. Di Cina kan ada, di Guangzhou atau di mana itu ya. Angin badai, hujan es. Ya. Baca berita sekilas saja, koran saya selalu ada. Saya baca bagian depan perkembangan perang di Gaza. Oh sekarang sudah ada ini ya keputusan dari PBB, ya, harus ada gencatan senjata. Amerika tidak memveto, Amerika mengecewakan Israel. Tapi Israel keras kepala, tetap dia perang. Wah ini kalau terus begini mau jadi apa dunia? Nah, ini tanda kedatangan Tuhan. Kalau sampai Israel dikeroyok dunia itu sebenarnya signal. Itu isyarat. Tapi selebihnya enggak usah ditonton. Apalagi nonton film yang tidak patut. Itu ditaburi. Nanti akhirnya ya pria-pria tidak kudus matanya. Apalagi kalau sampai ada the other woman. Ya, the other woman. Wanita lain maksud. Jadi dengan istri tidak rukun, rumah tangga tidak rukun, berkat tidak turun. Nanti istri kecewa, sakit, kecewa, kepahitan, jadi kanker, tumor. Lihat bencana, dimulai dari tontonan yang tidak perlu, percakapan yang tidak perlu. Itu lihat iblis caranya merusak. Nanti kalau orang tua sudah tidak rukun, anak-anak apalagi. Orang tua tidak rohani, anak-anak apalagi. Sudah. Kita, maksudnya kita bukan orang lainnya yang tidak setia itu. Dirampok. Dirampok habis-habisan. Tanpa kita sadari, kita tidak peka dengan siapa bergaul, tidak peka dengan apa yang tidak perlu dilihat. Itu dia. Pencuri itu mencuri. Sehingga hak saudara yang mestinya saudara miliki, tidak saudara nikmati. Coba kalau saudara mau pergi ke sini lalu ada teman ngajak ngopi, Anda milih ngopi. Anda sudah membuka pintu itu terhadap kuasa gelap masuk dalam bentuk pemikiran. Coba kalau ke gereja, Anda dengar firman. Pintu terhadap dunia makin sempit, tertutup, dan pintu untuk Tuhan terbuka. Tuhan tidak bisa memberkati saudara dengan keadaan yang compang-camping secara rohani ini, karena dunia memang memporak-porandakan hidup saudara. Kalau saya sering berkata begini saudara, lawan persoalanmu dengan kesucian. Itu bukan sederhana. Dengan suci orang bersekutu dengan Tuhan, dengan suci orang berjalan dengan Tuhan. Siapa lawan dia kalau berjalan dengan Tuhan? Dia akan peka juga kalau ada sesuatu yang masuk di dalam pikirannya, dia tahu.
Ini kalau jemaat ya. Nah, dengan keadaan yang porak-poranda itu, nanti sakit, ekonomi berantakan, nggak bisa melayani Tuhan. Ya orang melayani tidak harus ke gereja. Uangmu itu bisa melayani. Yang membawa penginjil ke daerah, yang membuat orang buta huruf bisa membaca di daerah, yang membuat orang yang tadinya di setting iblis jadi perempuan yang jual diri ya, PSK itu ya. Saudara batalkan dengan pendidikan, dengan arahan, pelayanan. Kalau orang tidak melayani, dia tidak mungkin dilayani Tuhan. Kalau Tuhan melayani orang yang tidak melayani Tuhan, kan Tuhan jadi jongos dia. Tapi kalau orang melayani Tuhan, nah itu pekerjaan Tuhan, saudara. Maka Tuhan akan pasti melindungi, memberkati. Makanya prinsip hidup orang itu begini nih, kalau yang mau suksesnya, hanya satu yang kuurusi, Tuhan. Aku tidak mengurus yang lain, hanya Tuhan yang kuurus. Tapi Tuhan gak butuh apa-apa. Jadi gimana? Ya orang di sekitarku yang harus kulayani. Dengan kesehatan tubuh, dengan uang, dengan harta. Maka kita mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu, juga dengan hartamu. Ini semua ayat Alkitab. Bagaimana orang dapat kelimpahan kalau dia tidak melayani Tuhan, saudaraku? Harus melayani Tuhan. Tidak ada orang yang tidak melayani Tuhan masuk surga. Tidak ada. Maksud saya kalau surga kita itu rumah Bapa ya, dimuliakan bersama Yesus. Karena orang-orang yang dimuliakan bersama Yesus itu, Roma 8 ayat 17, orang yang menderita. Tuhan, aku hanya mengurus Engkau. Jadi kalau aku berbuat sesuatu untuk orang di sekitarku itu karena Tuhan. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk Tuhan. Ini tingkat yang lebih tinggi ya saudara ya. Makanya kebenaran firman jangan hanya didebatkan, dinalar. Harus masuk di dalam daging, diterjemahkan dalam perbuatan. Maka target yang harus dicapai itu suci. Suci standar Allah. SKA ya, standar kerajaan Allah. Bukan SNI ya, SKA. Standar. Saudara harus berani minta, Tuhan aku mau hidup suci. Betapa indahnya hidup suci. Dibayangkan, waduh, menjadi orang saleh Tuhan. Nah, kalau orang sudah memiliki kesucian, artinya kemampuan bertindak presisi tepat seperti yang Allah kehendaki, maka dia akan pasti bisa melayani Tuhan dengan baik, saudara. Pasti dia bisa diajak menderita. Banyak saudara yang jauh dari standar ini. Sekarang saya mau ajak saudara untuk sadar ya. Ayo kita berubah. Kita sadar ya. Kita berubah, saudaraku. Nah, itu cara iblis mencuri dari satu aspek. Ini semua manuver kuasa gelap. Lalu aspek lain, saudara, yang ini, wah ini tidak
bisa ditangkap. Kuasa kegelapan yang secara supranatural mendatangkan hukuman dalam hidup. Hukuman itu dalam kata lainnya kutuk. Kutuk itu sama dengan hukuman. Kacherim dalam bahasa Ibrani. Anatema dalam bahasa Yunani, hukuman. Nah ini untuk orang-orang tertentu ya saudara yang masih lihat primbon, masih lihat rajah tangan, masih melihat peruntungan, ya perbintangan, bintang apa, lalu tahun ini, bulan ini apa. Itu Anda melihat hal begitu, itu kuasa kegelapan nempel ke saudara. Apalagi kalau sampai ke dukun. Wah, sudah. Itu harus dilepaskan dengan doa pelepasan. Nah, menghadapi ini hanya orang atau hamba Tuhan yang hidup kudus. Kalau hanya khotbah karakter, khotbah etika itu semua pendeta bisa. Pendeta yang nyolong, pendeta yang berzina juga bisa. Tapi kalau yang satu ini dia harus hidup kudus. Dia harus hidup di dalam doa. Karena jenis ini tidak bisa keluar kecuali dengan doa. Dan ini banyak terjadi tanpa disadari. Ada yang dari kecil diserahkan ke dewa, disembayangin, pernah minum minuman yang diberi dukun. Ini nggak hilang, saudara. Kecuali dalam kondisi ekstrim orang itu setia ikut Tuhan, nah, itu pelepasan bisa terjadi. Rata-rata nggak hilang, nggak hilang, itu nempel. Dan itu bisa dibangkitkan itu dalam suasana urapan yang kuat dan hamba Tuhan yang diurapi kuat baru keluar dia. Kalau nggak keluar, dia nempel aja di situ. Dan mungkin di antara saudara itu masih ada yang begini. Maka saya mengajak kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Satu kata 3 huruf. War. You know war? Perang. War, perang. Ternyata di Gajah Mada saya the first time shouting war, meneriakkan pakai perang. Saya pikir saya mau meneriakkan ini nanti di Arta Gading, tapi rupanya saya tidak membawa catatan apa-apa. Saya hanya mengalir saja bagaimana Roh Kudus bicara, dan ternyata di sini saya memakaikan war, perang. Saya sudah berdoa sebenarnya saudara untuk soal ini. Dan ada sedikit kegentaran. Karena ini berat. Kalau kita meneriakkan perang ini berat. Suatu hari baru-baru ini saya berdoa ya. Saya dapat dari Tuhan. Udah saatnya kamu perang ya Ras. Aduh, ini berat. Sejak kita meneriakkan perang tidak boleh bikin dosa sama sekali. Mati kita. Aku minta tanda sama Tuhan. Tuhan, aku minta tanda. Bicaralah. Saya sering melatih telinga rohani saya dengan mencari ayat Alkitab. Belum pernah saya kasih tahu siapapun, baru kali ini. Tapi saya sudah minta izin Tuhan untuk beritahu.
Sebenarnya saya mau kasih tahu itu kepada hamba-hamba Tuhan, nanti kalau ketemu pribadi saya beritahu. Tapi rupanya kali ini saya sejahtera. Jadi saya melatih telinga saya dengan Tuhan bicaralah padaku, beri satu ayat. Dan saya harus diam dan mendengar suara. Yeskiel. Saya buka Yeskiel. Ketika Yeskiel saya buka itu ada sekian banyak pasal. Pasal berapa Tuhan? Sekian. Saya buka ayat. Muncul ayat-ayat banyak. Ayat pasal dapat, ayat belum. Apa ya Tuhan? Itu melatih. Dan jangan coba-coba. Kalau belum. Ya. Kalau dulu kan gini. Saya pun juga begitu kadang-kadang. Dulu. Tapi setelah saya belajar untuk bergaul dengan Tuhan, karena Tuhan juga sering memberi marifat gitu waktu mendoakan orang, ya saudara. Jadi saya kira Tuhan bisa memberi ayat ke saya. Nah ketika saya tanya Tuhan, ini nggak main-main nih, perang nih Tuhan. Saya doa, beri tanda. Lalu muncul kata bilangan. Saya buka bilangan. Bilangan 7. Nah saya dibuka, ini bukan isi khotbah. Bilangan. Tak saya buka bilangan. Terus ayatnya Tuhan. Kan muncul banyak angka ya. Tiba-tiba 7. Saya buka 7. Oh 7. Oke, saya belum buka 7, sudah saya buka pasal bilangan 7. Ayatnya apa ya? Saya diam, saya menyembah. Hipokasyana hitamama doroli imak. Tuhan, muncul 42. Saya buka 42. Kalimatnya begini, pada hari ke-6 pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Wah, salah. Ini apaan? Oh ya, sebelum saya minta tanda, saya udah doa, Tuhan ini soal perang loh. Tuhan kasih saya ayat soal perang loh. Jadi bukan ayat untuk yang lain, pokoknya soal perang. Jadi kalau bukan soal perang, saya salah itu. Jadi ketika bilangan 7 ayat 42, 7 bilangan, ya tidak cepat ya saudara, saya diam dulu. Dapat bilangan dulu, lalu 7, lalu ayat 42. Muncul, pada hari ke-6 pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Wah salah ini. Aduh salah ini. Tapi Tuhan tidak mungkin salah. Lalu saya cari siapa Gad. Ternyata dari anak Yakub itu panglima perang. Nanti kalau kita lihat sejarahnya, dia yang paling banyak diserang, disakiti. Tapi dia bisa membalas dengan menggigit atau memukul tumit musuhnya. Itu istilahnya. Dan dia ditaruh Tuhan itu di perbatasan dengan Moab Amon. Anda cari sendiri nanti. Para teolog, you lihat Gad. Dia langsung, wah tidak salah. Saya kagum. Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Gad. Kalau saya dikasih ayat perang-perang mungkin ya kebetulan. Ini enggak loh. Gad dan Eliasaf bin Rehuel ini panglimanya. Jadi ini ya Gad ini. Waduh kalau sejarahnya ya. Dia yang disuruh Tuhan untuk membantu saudara-saudaranya. Ketika berperang melawan dia ini suka perang. Jadi kalau saudara-saudaranya dalam kesulitan untuk memperluas daerahnya, Gad yang sudah punya daerah dia membantu saudaranya. Jadi saya beritahu di sini, tidak usah di kafe. Yang tadi saya mau berkata, nanti saya kasih tahu nih. Tapi sekarang saya kasih tahu jemaat. Hanya jaga hati supaya tidak sombong. Anda boleh tanya Roh Kudus, saya ngarang atau tidak. Muka saya muka bohong atau muka tidak. You tanya Roh Kudus paling tepat. Perang. Jadi kita harus perang. Tidak boleh pasif.
Tidak boleh defensif. Kita harus ofensif. Kalau pendeta ofensifnya itu melindungi jemaat. Menyampaikan firman dengan urapan. Supaya merubah karakter. Sementara hidupnya jadi teladan. Lalu hadir dengan kuasa. Dan untuk perang ini ada satu yang ditakuti iblis dalam hidup kita. 3 kata juga. 3 huruf, 1 kata. Doa. Sama, 1 kata, 3 huruf. Doa. Itu yang ditakuti. Karena doa itu membuat seorang berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan ini segalanya, saudara. Artinya Tuhan bisa mencurahkan hikmat, marifat, kuasa. Setan gak takut Anda mau doktornya 2, 3 gelarmu. Setan takut orang yang seperti Musa. Yang naik ke gunung mukanya bercahaya. Yang naik ke gunung ketemu Tuhan arus. Seperti arus listrik ya. Arus tegangan Tuhan mengalir. Itu setan gak berani lawan. Saudara itu mesti datang ke Tuhan. Bandel. Nggak mau doa. Setan masuk pikiranmu melalui berbagai pengaruh dunia. Belum lagi setan masuk melalui hal-hal yang supranatural. Nanti rumahmu bau busuk. Nanti wangi. Ada bunyi dong. Dong siapa ya malam begini. Nanti di atas bunyi dek, kayak tikus tapi dek, 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 dek. Itu gejala-gejala saudara, ada kuasa gelap di situ. Saya bisa mencium ada kuasa kegelapan di sini. Tapi juga setan takut dengan terabaan tangan saya. Bukan sok, benar. Ada satu toko yang di Mall Arta Gading yang suka diganggu kuasa gelap. Saya berkata begini, Anda jangan ngundang saya nggak datang ya. Saya bukan dukun ya, Anda doa sendiri. Ini yang jaga bukan orang Kristen. Tapi yang punya orang Kristen. Pak, saya datang itu terus karena saya dikasih tahu. Itu suka bunyi klinting, klinting, klinting. Bunyi kalau ada tamu datang itu kan bunyi. Ada kan ada ke toko yang ada bunyi kerincing kalau tamu datang. Itu nggak ada angin, nggak ada apa bunyi cing 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 gitu. Oh gitu. Saya ngomong sama dia. Ini orang-orang non Kristen. Kamu sering lihat kan di sana? Saya tunjukin tempatnya di situ kamu lihat. Dia menghadap ke sono. Iya Pak. Serius. Pak Yuda waktu saya cerita di depan orang itu denger ya. Iya Pak. Dia sering longok gini kan. Muncul silang. Iya Pak. Saya nggak dikasih tahu dia. Tapi saya tahu. Terus kamu sering diganggu begini kan? Shh, gitu kan? Iya Pak. Shh, gitu. Siapa yang kasih tahu saya? Roh Kudus. Ada Roh Kudus di sini. Terus saya bilang nanti saya pegang nih. Sejak ini nggak ada. Mungkin saya nggak pegang pintunya tuh. Saya pegang di belakang saya raba gini. Udah nggak ada. Saya cuma pegang dan raba. Dia bau badan saya. Dia nggak bisa masuk. Bukan sok. Serius. Ada Pak Alvin ya. Dia pernah bawa satu orang yang dari kecil dilengkapi kakeknya. Pegangan atau asuhan gitu. Saya bilang gini, kamu kan kalau malam ya sering atau beberapa kali ya saya tidak tahu pasti tapi dia kan datang di tempat tidurmu duduk di samping kamu kan? Iya Pak. Dia pikir Pak Alvin kasih tahu saya karena dia udah cerita Pak Alvin. Tapi Pak Alvin nggak cerita sama saya Pak Alvin ya? Enggak.
Dia kan suka berdiri di situ, terus di depan situ. Dia beritahu kamu setan-setan di sini siapa saja kuasa gelap. Iya Pak, dia kasih tahu saya. Saya nggak dikasih tahu. Saya bukan mosok. Hamba Tuhan mesti ngerti. Hamba Tuhan harus tahu kita itu harus dipenuhi Roh Kudus. Itu bukan hal yang luar biasa. Biasa aja kali Roh Kudus pimpin kita. Maksud saya bicara ini mengencourage para pendeta. Harus hidup suci. Jangan biarkan pikiranmu jahat, kesel, jengkel, purno, jorok, dendam. Tidak boleh. Materialistis, tambah lagi itu. Tuhan tidak bisa hadir. Kita perang. Kita merebut jemaat ini dari tangan kuasa gelap. Makanya kita harus dilengkapi dengan kuasa. Jangan anggap ringan, saudara. Iblis ini, jahat sekali, jahat sekali, jahat sekali. Lebih jahat dari yang kita duga, tapi juga lebih licik dari yang kita perhitungkan, dan lebih kuat dari kita. Hanya doa, dan membuat kita, yang kemudian membuat kita berjalan dengan Tuhan, kita bisa menang. Kita tidak bisa lawan iblis tanpa Tuhan. Dengan Tuhan itu artinya bukan hanya bisa berdoa lalu jadi Kristen. Berjalan dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan dalam kita, kita dalam Dia. Paham? Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan berbuat dosa. Jangan tidak punya jam doa. Bukan mau tebar pesona. Nyawa saya di situ sekarang. Udah. Ada yang berkata, Pak hari ini gak ada pelayanannya dari pagi sampai sore. Jadi gak ada kegiatan. Ada. Doa itu lebih dari segala kegiatan. Itu prime time, itu me time kita. Loh, saudara mau kenal Allah semesta alam yang menciptakan langit dan bumi kok nggak mau loh? Kenapa? Jangan membuat ukuran ganda. Ini kalau pendeta begitu, kalau jemaat tidak. Kita hanya punya satu ukuran. Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kadang-kadang atau entah berapa kali ya, semalam suntuk bisa berdoa. Bangun pagi dia doa. Makanya kalau di luar kota kadang-kadang saya pagi keluar, saya cari tempat sepi, saya duduk di situ, saya berdoa. Pernah ya saudara, saya di Singapura ya. Saya keluar pagi ya, untuk cari tempat berdoa. Ada taman, tapi sepi ya, kan belum ada orang. Lalu di taman itu ada kayak rumah-rumahan, tempat apa nggak tahu, pokoknya ada rumah-rumahan untuk orang berteduh. Saya di situ, di dekat, bukan pas saya kan, di samping agak jauh. Di samping ini, saya doa. Itu bisa loh itu di rumah tuh buak gitu. Loh nggak ada orang kok buak gitu. Waduh. Gak kenal siapa. Iya. Nanti saya dengarkan bunyi burung-burung kan ramai banget tuh Singapura. Mulai agak siang mulai ada bunyi-bunyi. Wah, saya menyembah Tuhan. Burung-burung di pohon memuji Tuhan. Waduh, puji Tuhan nih. Ada yang
kau, wih mantep ya. Kau, kukuruyuk, wih mantep bener nih. Kayak musik gitu saudara-saudara. Dan saya di situ menyembah. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya. Begitu. Jadi pada waktu Tuhan bicara perang, ya Tuhan, saya doa lagi. Dan saya merasa, ini subjektif ya. Begitu seorang hamba Tuhan bilang, aku bersedia. Surga mempersiapkan. Surga mempersiapkan perlengkapan perangnya. Waduh. Itu mah fantasi Pak Eras. Nggak apa-apa, orang bilang saya berfantasi. Nggak apa-apa, udah. Nanti kita lihat. Jadi begitu, ya Tuhan, itu surga mulai mempersiapkan perlengkapan perang. Malaikat-malaikat yang akan dipersiapkan untuk berperang. Melawan pencuri itu, saudaraku. Amin. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dan memberinya dalam segala kelimpahan. Kualitas hidup itu tentu mentalitas, karakter, watak, tapi juga prosper dia dalam ekonomi, kesehatan, holistik. Ya. Satu hal yang pasti, kamu tidak akan dipermalukan. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, kelihatannya nasibnya nggak diubah, keadaannya tetap konstan, nggak rubah-rubah. Enggak. Tidak. Tuhan kontrol semua. Tuhan kendalikan. Saya bukan manusia kemarin sore yang baru hidup. Saya melewati 45 tahun lebih pelayanan, Pak. Dan saya tidak melewati jalan mudah, jalan sulit. Kemiskinan, kondisi terjepit, fitnah. Wah, beberapa masalah hukum. Melewati itu. Dan satu hal yang Tuhan tidak permalukan kita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, hanya Tuhan yang bisa menolong. Hanya Tuhan. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup kita. We can't live without Him, without Him. Not ceasing prayer. Tidak pernah berhenti untuk berdoa. Mahasiswa STTE saya suruh berdoa 30 menit setiap hari. Saya tidak yakin mereka berdoa. Karena kalau saya lihat ruangan, kok saya jarang lihat orang berdoa. Tapi nanti akan saya wajibkan. Saya akan ikut doa. Saya minta waket satu siapin waktu saya berdoa dengan mahasiswa. Jadi tiap hari kalau saya di sana ambil 30 menit. Saya doa sendiri di altar, mereka harus pilih semua di kursi. Dan ingat ya, saya marah kalau tidak berdoa. Saya marah. Kamu akan menjadi orang-orang yang hanya bergelar lalu kamu dikirim. Saya tidak mengirim hamba Tuhan, saya ngirim penyamun. Karena karaktermu tidak akan terbentuk tanpa Tuhan. Saya minta waktu. Setiap hari itu harus ada waktu. 30 menit atau 1 jam. Tidak apa-apa. Nanti saya, nanti Pak Yehuda. No choice. Tanpa doa tidak bisa. Apa modal kita? Kita butuh dana begitu bermiliar-miliar. Tuhan selalu cukupi. Tapi kalau kita tidak berdoa nanti, nggak ada uang, ambruk. Nggak ada sekolah yang menempati satu gedung yang commercial space 11.000 lebih meter. Berapa miliar bayarnya tiap bulan?
Jemaat di sini pernah ditagih-tagih kolektor per bulan? Tidak pernah. Paham? Karena kita percaya Tuhan hidup mencukupi kebutuhan kita. Bahkan kadang-kadang ini kurang nih. Pak Eras, kita kurang. Boleh pinjam nggak? Saya transfer sekian ratus juta. Bukan untuk sok. Saya nggak boleh puji lagi dan saya juga nggak perlu upah dari manusia. Terus Pak Apo bilang, Pak maaf ya Pak, kita belum bisa mulangin. Nggak, saya nggak mau pinjemin. Saya kasih. Dan saya tidak ada matinya, saudara. Saya selalu ada uang. Bukan mosok. Karena Tuhan majikanku. Majikanku. Tidak pernah mati. Saya sudah berkata, teruskan. Tidak ada di sini, kita pindah cari tempat lain. Nggak akan mati. Tidak akan. Karena Allah itu hidup. Jadi saudara-saudaraku, jangan ragukan Tuhan. Kalau Anda tidak berdoa, itu tahu nggak artinya apa? Anda meragukan Dia. Masa Pak? Iya. Anda pikir bisa hidup tanpa Tuhan. Bisa khotbah tanpa Tuhan. Bisa melayani tanpa Tuhan. Doa itu bukan hanya lipat tangan lalu lutut ditekuk. Batin yang menjerit. Yesus saja memberi contoh kita dengan ratap tangis. Dengan passion yang kuat. Itu saudaraku. Jadi jangan saudara tidak berdoa. Iblis mencuri. Tuhan itu mau kasih berkat. Berkat kesehatan, berkat materi, kebahagiaan rumah tangga. Tuhan mau. Tuhan ingin keadaanmu baik-baik. Dan karaktermu dipersiapkan untuk masuk langit baru, bumi baru. Saudara yang tidak serius, bisa loh mengalahkan ke gereja dengan makan bubur. Makan bubur setelah ke gereja. Kok murahan banget Tuhan di matamu ini, apaan sih? Bisa loh karena mau nonton bola atau tinju. Nggak ke gereja. Bisa loh. Itu kan namanya Anda tidak menghormati Tuhan. Anda meragukan Dia. Saya sudah melewati momen-momen di mana saya berdoa Tuhan seakan-akan tidak jawab. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Sampai waduh benar-benar ini bisa hancur Tuhan. Tapi tidak pernah loh hancur. Tuhan tidak pernah buru-buru dan tidak pernah terlambat.